Shalom. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doa-Mu bagi selamatan bangsaku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Ibadah kita pada hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Allah yang Tritunggal itu hadir dan menikmati sembah sujud kita. Amin. Pujilah Allah, hai bangsa-bangsa, dan pendengarkanlah puji-pujiannya kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup kami dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Mazmur 66 ayat 8 sampai dengan 9. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Yesus yang adalah anak Allah, rela turun ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Segala sengsara telah ditanggungnya, bahkan mati di atas kayu salib, supaya barang siapa yang percaya kepadanya boleh mendapatkan kehidupan kekal. Mari kita merajakan Tuhan kita lewat pujian Rajakanlah Yesus. Bagi kita untuk menaikkan doa pengakuan dosa, mari saya mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan jujur, serta mengakui segala dosa kita. Mari kita berdoa.
Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Betapa kami bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Kasih setia-Mu dalam penyertaan dan berkat-Mu yang senantiasa Kau berikan bagi kami, membuat kami merasa sangat berharga di mata-Mu. Tetapi sebagai manusia yang lemah, setiap hari kami tidak pernah bisa lepas dari dosa. Pikiran, perkataan, sikap, dan perbuatan kami seringkali tidak seturut dengan firman-Mu. Bahkan keputusan-keputusan yang kami ambil di dalam pergumulan yang kami alami terkadang menduakan Engkau. Kenikmatan dunia seakan membuat kami terlena dan terlarut di dalam dosa. Dan kami mencari pembenaran atas tindakan kami sendiri yang kami tahu itu salah dan tidak berkenan kepadamu. Berkat yang Kau berikan terkadang menjadikan kami sombong dan lupa bahwa semuanya itu pemberian-Mu dan bukan semata karena kehebatan kami. Kesenangan duniawi menjadikan kami manusia yang egois dan tidak memikirkan orang lain di sekitar kami yang membutuhkan. Ampunilah kami ya Tuhan, ajarilah kami untuk selalu bersikap rendah hati, selalu bersyukur atas setiap keadaan kami, tidak menjadi egois dan memperhatikan serta mengasihi sesama kami. Ampuni dan tolonglah kami, supaya kami dapat berjalan dalam terang firman-Mu, mencari kehendak-Mu setiap hari melalui firman dan doa, serta menjalani hari-hari kami dengan penuh rasa hormat dan syukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Di saat ini kami semua bersatu hati memanjatkan doa pengakuan dosa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan memohon ampun. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan Allah telah memilih kita supaya kita dapat menjadi jemaat, bahkan menjadi alat-Nya. Setiap kita memiliki tugas dan tanggung jawab kita masing-masing sesuai talenta yang telah Tuhan berikan. Marilah kita menjadikan hidup kita sebagai persembahan yang syukur kepada Tuhan. Kita muliakan dengan pujian, Kau telah memilihku. Dunia dibelenggu
Sebagai hamba Allah, saya akan sampaikan berita anugerah untuk kita sekalian yang terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bersama-sama kita akan membaca petunjuk hidup baru untuk minggu ini yang terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Kita akan membaca bersama-sama mulai dari alamatnya. 1, 2, 3. 1 Korintus 15. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, dirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saya akan bacakan sekali lagi, 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bersama kita juga akan membaca ayat Mas bulan ini yang terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 menjadi satu ayat hafalan buat kita dalam bulan ini. Kita akan membaca dan bagi yang sudah hafal mungkin bisa menghafalkannya ya. 1, 2, 3. 2 Timotius. Sebentar ya. Ya, oke. 1, 2, 3. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Di dalam masa-masa ini, di mana perekonomian menjadi semakin tidak menentu, kehidupan terasa semakin sulit, banyak persaingan, terkadang permasalahan sehari-hari membuat kita putus asa, kecewa, takut, dan khawatir menghadapi masa depan yang tidak menentu. Tetapi jangan pernah menyerah, karena penyertaan dan mujizat Tuhan itu nyata. Asal kita berjalan dalam Tuhan dan dalam jalan yang Ia tunjukkan, yakinlah Tuhan selalu beserta. Iman bakti. Ku tak
silakan jemaah sekalian untuk bangkit berdiri. Sebagai pernyataan iman kita, bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya bagi kita untuk menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Pak Pendeta Suhartoyo. Dipersilahkan. Mari bersama-sama kita berdoa. Saya akan memimpin di dalam doa syafaat ini. Jemaat bisa mengikutinya dan berdoa di dalam hati. Bapa di surga, kami naikkan puji kehadirat-Mu untuk segala kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau sampai hari ini senantiasa memperhatikan apa yang kami perlukan. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Kami terus berdoa untuk gereja kami, Tuhan menolong untuk segala persiapan Natal. Kiranya Tuhan turut campur tangan di dalam segala persiapan-persiapan ini. Kami juga berdoa bagi program gerakan membaca Alkitab rutin, gemar yang kami sudah lakukan selama beberapa tahun ini. Biarlah kehidupan kami di dalam membaca firman Tuhan secara rutin setiap hari senantiasa konsisten kami lakukan sampai kami berjumpa dengan Tuhan. Karena firman memberikan kami kehidupan. Karena firman itu yang akan menuntun perjalanan kami yang hari-hari ini semakin sulit dan penuh dengan tantangan kehidupan. Kami juga berseru berdoa untuk pelayanan di dalam dunia anak, di dalam komisi anak. Kami berdoa bagi para orang tua, anak-anak sekolah minggu, agar mereka terus senantiasa mengingatkan, mendukung, bahkan mau mengantar, menemani anak-anak yang sudah waktunya untuk belajar firman Tuhan di dalam komisi anak atau sekolah minggu. Tuhan memberkati anak-anak yang ada di dalam sekolah minggu supaya mereka menjadi saksi, khususnya buat para orang tua yang belum mengenal Tuhan. Tuhan pakai anak-anak kami ini ya Bapa untuk menjadi saksi. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berseru berdoa bagi pelayanan misi, khususnya sekolah-sekolah misi yang ada di Indonesia, yang ada di Lombok. Tuhan memberkati Bapa di surga. Kiranya melalui sekolah-sekolah misi ini, mereka yang terpanggil untuk menjadi seorang misionari, mereka yang terpanggil untuk melayani dalam seluk-beluk dunia misi, diperlengkapi sehingga Injil, kabar baik itu semakin luas tersebar di seluruh muka bumi ini. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk perdamaian dunia ini. Tuhan menolong. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menyelesaikan konflik-konflik yang ada di Timur Tengah. Tuhan menolong ya Bapa, agar perdamaian di sana diwujud nyatakan. Korban-korban kemanusiaan tidak semakin banyak, dan kiranya dunia ini Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Berkati para pemimpin dunia yang mengambil kebijaksanaan agar mereka tetap mengutamakan akan perdamaian untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan. Bapa di surga, kami juga berseru berdoa bagi saudara-saudara kami, bagi jemaat kami yang saat ini lemah tubuh karena memang sudah usia lanjut. Tuhan kiranya memberikan pemeliharaan. Tuhan sendiri akan mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Bahkan yang hari-hari ini juga
sedang melakukan pengobatan-pengobatan, kiranya Tuhan juga memberkati. Kami bersyukur, berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan doa ini. Amin. Terima kasih. Pada pagi hari ini kita diberkati dengan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Komisi Wanita. Saya persilahkan. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam segala persoalan dan tantangan kehidupan, kiranya kita mau datang kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang mau mendengar setiap doa kita, setiap keluh kesah kita. Karena kita adalah milik Tuhan. Kiranya pujian ini boleh menjadi berkat.
misi wanita yang memberikan pujian persembahan, yaitu sebab aku milikmu. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pak Ibu-ibu sekalian. Saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita memujikan Aku Berubah. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Hana Hipu. Saya persilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, kiranya semakin hari Tuhan terus menolong kami, mendorong kami untuk semakin berubah menjadi serupa dengan Engkau. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami juga akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mari memberkati setiap kami, hamba yang akan menyampaikan, maupun setiap kami yang akan mendengarkan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu lalu ketika bina karakter di SKA, seorang anak itu tanya seperti ini, "Lalu Tuhan itu ada nggak sih? Apakah kalau Tuhan ada, kenapa masih ada kejahatan di mana-mana? Kenapa orang-orang benar itu masih suka diperlakukan semena-mena? Kenapa masih ada negara yang terus perang-perang sampai sekarang?" Dia kemudian katakan, kalau ini terus terjadi, kita bisa ragu dong tentang keberadaan Tuhan. Kita bisa ragu dong kalau Tuhan itu benar-benar ada dan memelihara dunia ini. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan merenungkan satu tema yang kurang lebih juga menjawab hal-hal seperti ini. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema memahami providensia Allah di dalam teologi reform. Dan di dalam penjelasannya saya di awal akan menjelaskan tentang
apa yang dimaksudkan tentang teologi ini, dan kemudian di akhir saya akan menjelaskan tentang apa makna teologi ini bagi kita dan apa pentingnya kita mengetahui tentang teologi ini. Yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan providensia Allah? Ya, di dalam bahasa Latin kata providensia ini artinya adalah providentia, yang berarti pengetahuan atau penglihatan awal. Ini sama artinya juga dengan kata di dalam bahasa Yunani, yaitu pronoia, yang bermakna Allah itu tahu, sejak mula itu tahu dan lihat segala sesuatu yang akan terjadi di dalam dunia ini. Dan biasanya lebih umum, itu kita kenal dengan istilah Allah itu memelihara seluruh ciptaannya. Karena memang kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris, itu dia menerjemahkan dengan kata provide, yang berarti memelihara, yang berarti menjaga alam ciptaannya. Jadi kalau kita mau kaitkan antara makna yang pertama tadi, bahasa Latin dan juga di dalam bahasa Inggris, itu menunjukkan bahwa Allah ketika mula-mula dunia ini dijadikan, Allah itu tahu apa yang akan terjadi nanti. Bahkan Allah itu tahu bahwa kita itu akan lahir di dunia ini, kita akan lahir di tengah keluarga ini, kita akan lahir di tengah orang tua seperti ini. Seperti tadi malam di ibadah pemuda, kita itu bahas tentang apa sih maksud Tuhan itu menempatkan kita di tengah orang tua kita yang sekarang terlepas dari kelemahan mereka, terlepas dari kekurangan mereka. Kenapa Tuhan itu menempatkan kita di situ? Nah, ini menunjukkan bahwa dari awal itu Tuhan tahu, dari awal itu Tuhan sudah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Contohnya adalah Tuhan tahu di mana kita akan dilahirkan, di keluarga seperti apa kita akan ditempatkan. Dan di dalam pengetahuan Allah akan hal ini, Allah kemudian memutuskan untuk akan terus memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang teolog reform, karena ini bicara tentang teologi reform, namanya John Calvin. Dia itu mengatakan seperti ini. Providensia Allah ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah bukan hanya sekedar menciptakan dunia ini, bukan hanya sekedar menghadirkan kita dalam dunia ini, menghadirkan seluruh hal yang ada di dalam alam ini, kemudian dia pergi dan meninggalkan. Bukan seperti itu. Providensia Allah ini mengajarkan bahwa Allah setelah menciptakan dunia dan segala isinya, Allah tidak lepas tangan, Allah tidak meninggalkan, tetapi dia terus memelihara itu hari lepas hari, bahkan sampai sekarang. Kenapa teologi ini pada masa itu disuarakan dengan jelas, disuarakan dengan lantang? Teologi ini pada masa itu disuarakan dengan jelas, dengan lantang, untuk menjawab beberapa teologi yang muncul pada saat itu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saat itu kurang lebih muncul beberapa pemahaman, saya ambil dua. Ini yang paling cocok dengan tema hari ini, jadi saya ambil dua. Ini boleh ditampilkan? Ya, yang pertama itu adalah paham panteisme. Jadi paham panteisme ini makna dari panteisme sendiri. Pan itu berarti seluruh, Theo itu berarti Tuhan, isme itu berarti paham. Jadi kalau kita mau gabungkan, panteisme ini adalah sebuah paham yang meyakini bahwa seluruh hal yang ada di dalam alam ini itu adalah Tuhan. Jadi mereka percaya bahwa kita sendiri ini adalah Tuhan bagi diri kita sendiri. Makanan kita itu adalah Tuhan, uang kita adalah Tuhan, benda, batu, tumbuh-tumbuhan itu adalah Tuhan. Jadi mereka percaya bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini itu adalah Tuhan. Jadi mereka menolak pemahaman bahwa di dalam dunia ini ada satu pribadi. Ada satu pribadi yang menciptakan dunia ini kemudian memelihara dunia ini. Mereka menolak hal itu. Mereka katakan hal-hal seperti itu enggak ada. Yang kita percaya bahwa bumi ini ada dengan sendirinya dan segala sesuatu bekerja untuk dirinya sendiri. Sehingga tidak ada orang atau tidak ada satu pribadi yang bekerja di balik semua ini. Jadi mereka itu katakan bahwa alam ciptaan ini adalah Allah dan Allah itu itu adalah alam ciptaan ini. Kemudian paham yang kedua adalah paham deisme. Paham ini kurang lebih muncul di masa yang sama dengan paham panteisme, yaitu di abad ke-17.
paham ini mengajarkan bahwa mereka percaya bahwa Tuhan yang menciptakan dunia ini. Jadi kalau kita tanya terhadap orang deisme, kamu percaya nggak Tuhan itu menciptakan dunia ini? Mereka katakan mereka percaya. Tapi satu hal yang mereka percaya lainnya, mereka katakan memang Tuhan menciptakan dunia ini, menata dengan sangat baik. Tapi setelah itu Tuhan pergi meninggalkan, Tuhan lepas tangan. Ya, mereka katakan seperti itu. Jadi mereka percaya bahwa hari ini Tuhan itu tidak memelihara kehidupan kita ini lagi. Mereka menganalogikan seperti ini Bapak Ibu. Mereka memberikan sebuah contoh, Tuhan dan juga ciptaannya itu seperti seorang tukang jam dan juga jam yang dia buat. Jadi seorang tukang jam ketika buat jam, itu dia sudah ada sistem, sudah ada aturan bahwa jam ini akan berputar ke arah kanan setiap hari seperti itu. Dan setelah sistem ini dibuat, dibentuk, jam itu jadi, maka tanggung jawab dari si pembuat jam ini selesai. Mereka katakan seperti itu. Allah pun mereka jelaskan ketika awal menciptakan kita, menciptakan dunia, Allah itu sudah punya sistem dan lain sebagainya. Allah katakan bahwa nanti akan terjadi tsunami, tetapi alam itu akan dengan sendirinya menyembuhkan dirinya sendiri. Mereka juga katakan manusia itu nanti akan sakit, tapi dengan sendirinya mereka akan sembuh. Terjadi reaksi alamiah di dalam tubuh mereka sehingga mereka akan sembuh. Jadi mereka katakan bahwa Allah itu ada menciptakan dunia ini, tapi setelah itu dia pergi meninggalkan dunia ini dan tidak lagi bertanggung jawab atas kehidupan kita. Ini dua paham yang muncul pada saat itu yang membuat para bapak gereja, tokoh reformator itu merasa perlu untuk membicarakan tentang teologi ini, tentang doktrin ini, untuk menjelaskan kepada mereka bahwa Allah itu ada, dia bukan hanya menciptakan dunia, tetapi dia terus memelihara dari awal sampai saat ini. Kehidupan kita pun sama Bapak Ibu. Allah menghadirkan kita ke dalam dunia ini melalui orang tua kita. Setelah itu Allah tidak lepas tangan. Tetapi setiap hari Allah pelihara, Allah tuntun, bahkan sampai hari ini. Itu menunjukkan bahwa Allah itu ada dan Allah itu eksis. Dan pada hari ini kita akan melihat beberapa ayat di dalam Alkitab yang kurang lebih itu menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar ada dan Allah itu benar-benar nyata di dalam dunia ini. Kita lihat bersama-sama di dalam Ayub pasal yang ke-57. Kita akan banyak membuka Alkitab hari ini Bapak Ibu karena kita perlu tahu fakta-fakta di dalam Alkitab tentang doktrin ini. Ayub pasal yang ke-37. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Ayub pasal yang ke-37 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Oke, kita akan baca bersama-sama. Saya ayat 5, Bapak Ibu ayat 6, demikian hingga ayat yang ke-13. Ayat 5, Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi materai agar semua orang mengetahui perbuatannya. Taufan keluar dari dalam perbendaharaan dan hawa dingin dari sebelah utara. Awan pun dimuatinya dengan air dan awan memencarkan kilatnya. Ia membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya maupun untuk menyatakan kasih setia. Demikian firman Tuhan. Berdasarkan ayat ini kita menyadari bersama-sama bahwa providensia atau penyertaan Allah itu nyata. Itu bukan sekedar omong kosong. Allah bukan sekedar memelihara alam ini kemudian menciptakan alam ini kemudian ditinggalkan.
Tetapi setiap hari Allah itu memelihara dan mengatur segala sesuatu. Bahkan Ayub di dalam ayat ini mengatakan, bahkan memberikan contoh-contoh dengan sangat jelas. Saya memberikan beberapa poin. Di sini Ayub katakan bahwa Tuhanlah yang setiap hari itu menggerakkan awan yang ada di atas langit. Mungkin kita pikir awan itu akan bergerak dengan sendirinya, ya karena reaksi alam tadi ya, karena angin atau karena reaksi-reaksi alam yang lain sehingga itu bergerak dengan sendirinya. Kalau kita lihat paham deisme tadi, mereka percaya seperti itu. Bahwa semua ini terjadi karena reaksi sebab akibat yang terjadi di dunia ini. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang reform, kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini itu terjadi karena Tuhan yang memerintahkan. Bahkan Ayub katakan, awan yang ada di atas langit yang bergerak setiap hari, itu Tuhan yang perintahkan. Ayub juga katakan, Tuhanlah yang membuat angin itu bertiup. Tuhan membuat angin itu bertiup sehingga awan itu berpindah. Kemudian Ayub juga menjelaskan bahwa Tuhanlah yang membuat guntur, air naik menutupi gunung-gunung, itu terjadi di atas pengetahuannya Tuhan. Kemudian Tuhan jugalah yang membuat mata air ke dalam gunung-gunung. Dia juga yang memberi minum segala binatang di padang. Bapak Ibu pernah nggak pikir binatang-binatang di padang gurun, di hutan, mereka itu tidak pernah kerja, mereka itu tidak pernah kayak kita yang setiap hari kita cari makan, kita dapat, yaitu untuk kebutuhan kita sehari-hari. Tapi untuk binatang-binatang yang ada di hutan, khususnya di padang gurun, itu kita melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Contohnya di padang gurun. Di sana ada mata air yang namanya oasis ya. Itu tujuannya apa? Allah itu bukan sekedar taruh mata air oasis di sana, bukan. Allah punya tujuan supaya binatang-binatang yang saat itu tidak bisa kerja dan lain sebagainya. Mereka bisa menemukan mata air itu dan minum untuk menghidupi kehidupan mereka di tempat itu. Kemudian burung-burung di udara Bapak Ibu, yang ada lagu katakan mereka tidak menabur, tidak menanam, tapi Tuhan kasih makan mereka setiap hari. Itu kalau kita pikir itu cuma sekedar sebab akibat, maka kita itu sama seperti orang deisme tadi ya. Kita menyadari bahwa semua itu terjadi karena setiap hari Tuhan bekerja, setiap hari Tuhan melakukan segala sesuatu untuk memelihara umatnya. Kemudian Ayub juga memberikan contoh lain. Ayub katakan, Tuhanlah yang menumbuhkan rumput untuk makanan bagi hewan-hewan yang ada di hutan dan tumbuhan untuk diusahakan oleh manusia. Rumput-rumput liar yang setiap hari dimakan oleh binatang-binatang buas, oleh binatang-binatang yang ada di hutan, itu setiap hari Tuhan tumbuhkan setiap hari. Itu bukan karena sekedar reaksi alam saat itu ya, tapi Tuhan tumbuhkan setiap hari. Itu tujuannya supaya makhluk-makhluknya, ciptaan-ciptaannya itu bisa mendapatkan makan, bisa mendapatkan kebutuhan hidup mereka hari lepas hari. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak juga contoh-contoh lain di dalam Alkitab itu menunjukkan bahwa Tuhan itu setiap hari itu memelihara ciptaannya, memelihara burung-burung di udara, memelihara binatang-binatang yang ada di alam lepas. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu memelihara kehidupan kita. Tuhan memelihara ciptaannya, Tuhan memelihara segala sesuatu yang telah diciptakan. Maka ini membuat kita menyadari bahwa paham deisme tadi itu paham yang tidak sesuai dengan Alkitab. Itu paham yang sangat-sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, kalau ke depan kita anak-anak muda ini seringkali ya mulai berpikir secara logika kita manusia yang terbatas, itu juga seringkali goyah dengan hal-hal seperti ini. Karena itu kita belajar untuk menjadikan firman Tuhan itu sebagai dasar di dalam kita memahami segala sesuatu saat ini. Kemudian yang kedua, providensia Allah itu juga dikatakan itu nyata di atas bangsa-bangsa. Pemeliharaan Allah itu juga dinyatakan atas bangsa-bangsa. Kita boleh melihat bersama-sama di dalam pertama Samuel 1 ayat yang ke-1. Pertama Samuel pasal yang ke-1 ayat yang ke-1. Maaf, ayat yang ke-16 ayat yang ke-1. Pertama Samuel ayat yang ke-16, pasal yang ke-16 ayat yang pertama.
Jika sudah menemukan, kita juga akan melihat di dalam Ayub pasal yang ke-12 ayat 23 sampai 25. Ayub pasal yang ke-12 ayat 23 sampai 25. Oke, kita hanya akan baca di bagian Ayub 12 ayat 23 sampai 25. Kita baca bersama-sama 3, 4. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh, lalu membinasakannya, dan memperbanyak bangsa-bangsa, lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal, dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Jadi penyertaan Allah itu pun nyata di dalam bangsa-bangsa, penyertaan Allah itu pun nyata di dalam pemerintahan apapun yang ada di dalam dunia ini. Jadi Allah itu bukan sekedar menciptakan sistem pemerintahan atau menciptakan sistem-sistem tertentu kemudian meninggalkan, enggak ya. Tetapi Allah juga ikut memerintah di dalam hal-hal seperti ini. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Ayub, ini mengatakan bahwa Tuhanlah yang membuat bangsa-bangsa itu bertumbuh. Jadi kalau hari ini bangsa Indonesia itu bertumbuh setiap hari jadi lebih baik, itu karena Allah bekerja melalui pemerintah-pemerintah yang ada. Kita nggak bisa bilang, oh itu karena 100% pekerjaan pemerintah. Kita sebagai orang Kristen menyadari bahwa Allah bekerja dengan baik melalui para pemerintah sehingga bangsa ini bertumbuh dengan baik. Itu menunjukkan bahwa Allah itu ada dan dia bekerja setiap hari di dalam bangsa kita, di dalam kota kita. Dan kemudian juga mengatakan, Ayub mengatakan bahwa Tuhan jugalah yang membinasakan bangsa-bangsa, menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal. Jadi salah satu bentuk pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan itu juga adalah ketika Tuhan memberikan hukuman kepada para pemimpin bangsa, kepada pemimpin-pemimpin umat yang tidak taat, yang tidak berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Itu pun bentuk pemeliharaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sering kita menemukan pertanyaan-pertanyaan, wah kalau Tuhan itu pelihara bangsa kita, kenapa masih terjadi para pemimpin-pemimpin yang masih dihukum oleh Tuhan? Mengapa masih terjadi penderitaan-penderitaan di bangsa ini? Mungkin salah satu jawabannya adalah karena Tuhan mau mendisiplinkan bangsa kita. Tuhan mau mendisiplinkan para pemimpin-pemimpin. Tuhan mau mendisiplinkan para pemerintah. Itu salah satu cara bahwa Tuhan itu memperhatikan bangsa kita. Bahkan di dalam Mazmur 22 ayat yang ke-28, itu dikatakan bahwa Tuhanlah yang saat ini memerintah atas segala bangsa. Dan di dalam Mazmur 66 ayat 7, itu juga dikatakan bahwa mata Tuhan itu mengawasi bangsa-bangsa, sehingga para pemberontak di setiap bangsa tidak bisa meninggikan diri. Mata Tuhan mengawasi setiap bangsa. Mata Tuhan mengawasi setiap pemimpin-pemimpin. Jadi Allah itu bukan sekedar naik ke surga kemudian tinggal diam di sana, nanti kalau akhir zaman dia datang dan menyelamatkan kita, bukan. Allah saat ini sedang memperhatikan, bahkan di dalam konteks ini dikatakan Allah itu memperhatikan seluruh pemimpin bangsa. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak berlaku menyimpang dari jalannya Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini cara Allah itu memelihara bangsa kita. Itu satu hal yang luar biasa. Allah bukan hanya sekedar pelihara kehidupan kita di gereja ya Bapak Ibu, tapi kehidupan berbangsa, bernegara pun Allah pelihara. Itu satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian yang selanjutnya, providensi Allah itu juga dinyatakan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Boleh di slide selanjutnya. Providensi Allah juga dinyatakan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita boleh perhatikan bersama-sama di Galatia 1 ayat yang ke-15. Galatia 1 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama 3, 4.
Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Kita buka bersama-sama juga di Matius 39 ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Oh, maaf. Saya keliru ya Bapak Ibu. Mazmur 39 ayat yang ke-16. Maaf, saya salah. Mazmur 39 ayat yang ke-16. Ada kesalahan ayat ya Bapak Ibu, maaf. Ada 2 ayat di sini di dalam Galatia dan juga 1 ayat yang saya mungkin salah catat di sini. Yang sama-sama itu menjelaskan bahwa Allah itu mengenal kita bahkan sebelum Allah itu menempatkan kita di dalam kandungan ibu kita. Ini satu hal yang luar biasa. Allah itu mengenal kita bahkan sebelum Allah itu menempatkan kita di dalam kandungan ibu kita. Itu satu hal yang sangat-sangat luar biasa yang Allah itu menunjukkan bahwa kita itu begitu berharga di mata Tuhan. Bahkan kita itu sudah ada di dalam rencana Tuhan, bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Satu ayat firman Tuhan itu katakan bahwa Tuhan mengenal kita bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Itu suatu hal yang sangat-sangat luar biasa yang menunjukkan bahwa kita itu begitu berharga, kita itu begitu luar biasanya dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya Tuhan menempatkan kita di dalam kandungan ibu kita, kemudian ibu kita melahirkan kita, setelah itu selesai. Tetapi setelah ibu kita melahirkan kita, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai remaja, pemuda, sampai saat ini kita berumah tangga pun, Tuhan itu memperhatikan kehidupan kita dan Tuhan itu menolong kita. Ini suatu hal yang menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan kita itu diperhatikan oleh Tuhan. Penyertaan Allah itu nyata di dalam kehidupan kita ketika kita dalam kandungan, kita awal di dalam perencanaan Allah sampai kehidupan kita hari ini. Kemudian selanjutnya, penyertaan Allah juga nyata di dalam hal-hal yang mungkin bagi kita itu hal-hal yang tidak penting. Di dalam kitab Mazmur itu mengatakan bahwa rambut di kepala kita itu Tuhan tahu jumlahnya. Bahkan Tuhan katakan bahwa Tuhan pun terkadang itu bekerja melalui dadu yang kita lempar, yang mungkin bagi kita itu sebuah kebetulan. Tuhan katakan, Tuhan pun memperhatikan kehidupan kita dengan cara memberikan jawaban mungkin melalui dadu, sebuah dadu yang kita lemparkan. Contohnya, kita bisa lihat kisah Yunus. Yunus ketika rekan-rekannya buang undi, yang dapat adalah Yunus. Mungkin kita pikir itu tidak ada di dalam rencana Tuhan. Tapi kalau kita lihat secara detail, itu pun ada di dalam rencana Tuhan. Kemudian kita lihat ketika para prajurit membuang undi untuk siapa yang akan dapat jubah Tuhan. Mungkin kita pikir itu suatu hal yang hina, nggak ada di dalam rencana Tuhan. Itu pun kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam kitab-kitab nubuat, itu sudah direncanakan jauh-jauh hari. Jadi dalam hal-hal seperti ini pun, itu ada di dalam rencana Tuhan, itu ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini contoh-contoh yang ada. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pemeliharaan Tuhan itu total di dalam segala sesuatu. Di alam, di kehidupan kita sebagai manusia, di binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan hal-hal yang mungkin bagi kita itu enggak penting, itu pun Allah pelihara. Kemudian mungkin pertanyaan kita adalah, apakah Allah hanya bekerja dalam hal-hal baik seperti itu? Kemudian bagaimana dengan dosa, bagaimana dengan penderitaan-penderitaan yang hari ini masih kita temui di dalam kehidupan kita, di dalam dunia kita pada saat itu. Apakah di situ pun Allah tetap bekerja? Apakah di situ pun Allah tetap menunjukkan kebaikannya? Beberapa waktu lalu saya juga mendapatkan pertanyaan yang sama ya. Kalau pada akhirnya Tuhan tahu bahwa dosa itu akan terjadi di dalam dunia, kenapa Tuhan masih ciptakan kita?
Kalau Tuhan tahu bahwa kita itu akan menyakiti hati Tuhan, kenapa dia itu harus sibuk-sibuk ciptakan? Gak usah ciptakan manusia atau gak usah ciptakan seluruh bumi dan segala isinya. Saya waktu cari jawaban ini, saya nemukan sebuah ilustrasi yang menurut saya sangat masuk akal dan saya setuju dengan ini. Gak tahu Bapak Ibu setuju atau tidak. Ada seorang hamba Tuhan, dia menjelaskan seperti ini. Dan mengilustrasikan seorang ibu. Seorang ibu ketika mau memutuskan untuk punya anak. Tahu nggak kalau anak kita itu akan lahir dan dia punya peluang untuk menyakiti kita. Tahu nggak kalau hal itu akan terjadi ibu-ibu? Tahu ya. Tapi kenapa kita tetap memutuskan untuk melahirkan dia ke dalam dunia? Kenapa? Karena kita mengasihi dia, kita mau menjalani kehidupan kita bersama-sama dengan dia. Dan kurang lebih ilustrasi ini menjawab. Kalau kita bertanya, kalau Allah memelihara dunia ini, kenapa sejak awal itu Allah ciptakan dunia, Allah ciptakan manusia, sampai pada akhirnya terjadi dosa, Allah harus turun tangan, sibuk-sibuk mati di atas kayu salib. Kenapa itu harus Allah lakukan? Jawabannya sama. Karena Allah mengasihi kita, Allah mau walaupun nanti kita punya peluang untuk menyakiti dia, Allah tetap mau menghadirkan kita ke dalam dunia ini karena dia mengasihi kita. Itu satu jawaban yang sangat-sangat luar biasa. Dan sejak semula pun ketika Allah memutuskan untuk menghadirkan kita ke dalam dunia ini, rencana penyelamatan itu sudah Allah tetapkan. Makanya kenapa nubuat-nubuat di dalam perjanjian lama itu sudah menubuatkan tentang Yesus yang akan mati di atas kayu salib, tentang seorang anak yang akan berkorban untuk manusia. Kenapa harus jauh-jauh menubuatkan hal itu? Itu menunjukkan bahwa sejak awal Tuhan tahu bahwa manusia itu akan jatuh dalam dosa, maka rencana penyelamatan pun itu sejak awal sudah direncanakan. Jadi itu bukan secara tiba-tiba, bukan karena satu orang manusia jatuh dalam dosa kemudian Allah merencanakan hal itu, enggak. Sejak semula di dalam keteraturannya Tuhan, ketika Tuhan ciptakan manusia, Tuhan tahu manusia ini akan jatuh dalam dosa. Maka Tuhan punya rencana bahwa dia sendiri yang akan mati menggantikan kita di atas kayu salib. Jadi semua yang terjadi di dalam dunia ini Bapak Ibu, ada di dalam keteraturan Tuhan, ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kemudian yang menjadi pertanyaan bagi kita orang-orang Kristen, itu adalah apa pentingnya kita pelajari tentang doktrin ini? Bapak gereja yaitu John Calvin, dia mengatakan orang reform itu tidak hanya sekedar tahu atau paham tentang doktrin ini, tapi harus tahu makna pentingnya doktrin ini di dalam kehidupan orang percaya. Saya jawab pertanyaan ini berdasarkan katekismus nomor yang ke-28, karena ini tentang teologi reform, jadi saya ambil dari pengajaran gereja kita, yaitu katekismus pertanyaan yang ke-28. Pertanyaan yang ke-28 dari katekismus ini seperti ini. Apa gunanya bagi kita untuk tahu bahwa Allah menciptakan dan memelihara segala sesuatu? Apa gunanya kita tahu bahwa Allah itu memelihara kita dan juga segala hal yang ada di dalam dunia ini? Apa penghiburan bagi kita? Kemudian jawaban pertama, ini mengingatkan kepada kita, boleh ditampilkan slide selanjutnya, mengingatkan kepada kita supaya kita itu bersabar di dalam menghadapi segala penderitaan yang ada di dalam dunia ini. Jawaban ini sekali lagi saya ambil berdasarkan buku katekismus ya. Jadi itu mengajarkan bahwa pengetahuan kita tentang doktrin bahwa Tuhan memelihara segala sesuatu, ini harusnya membuat kita semakin sabar di dalam menghadapi segala penderitaan yang ada di dalam dunia ini. Kenapa? Karena mengingatkan kepada kita bahwa penderitaan kita pun itu ada di dalam keteraturannya Tuhan. Penderitaan kita pun itu ada di bawah pengetahuannya Tuhan. Sehingga Tuhan itu tidak mungkin berikan penderitaan lebih daripada kekuatan kita. Itu sama sekali tidak mungkin. Bahkan katekismus ini memberikan contoh di dalam Ayub pasal yang ke-1 ayat 22 sampai 23. Boleh kita buka bersama sekali lagi. Ayub pasal yang Ayub pasal yang pertama. Ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Dan juga di dalam Yakobus pasal yang pertama dan juga pasal yang ketiga.
Yakobus pasal yang pertama dan juga ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama 3-4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sekali lagi kita baca bersama-sama Yakobus pasal yang pertama hingga pasal pertama ayat yang ketiga, kita baca bersama-sama 3-4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya. Penulis katekismus ini memberikan 2 referensi ayat, yaitu di dalam kitab Ayub dan juga Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ketiga. Ini untuk mengingatkan kepada kita sebagai umat-umat, orang-orang yang telah percaya, orang-orang reform yang mengaku sebagai umat-umat yang telah diperbaharui oleh Tuhan. Kita harus belajar mengingat bahwa segala penderitaan yang kita hadapi di dunia ini itu ada di dalam pengetahuan Tuhan. Sehingga kita tidak boleh berlarut-larut di dalam pergumulan panjang, kita tidak boleh berlarut-larut di dalam kesedihan karena penderitaan yang kita alami, karena kita tahu bahwa Allah tahu akan hal itu dan Allah akan menolong kehidupan kita. Kemudian yang kedua, mengetahui doktrin ini juga mengajarkan kepada kita atau memberi makna, mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Yesus. Karena semua yang ada di dalam dunia ini ada di dalam keteraturan Tuhan, ada di dalam pengetahuannya Tuhan, maka tidak ada satu hal pun yang bisa membuat kita itu terpisah dari Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-38 sampai 39 itu mengatakan bahwa mau sakit penyakit, ketelanjangan, penderitaan yang ada di dalam dunia ini itu tidak akan bisa pisahkan kita dari kasih Tuhan. Jadi berbagai pergumulan yang kita hadapi di dalam dunia ini itu tidak akan pisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena apa? Karena Allah lihat, Allah mengatur, sehingga hal-hal ini tidak bisa akan membuat kita terpisah dari Dia. Kemudian juga poin yang ketiga, ini mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini itu terjadi di dalam kontrolnya Tuhan, sehingga kita tidak boleh takut akan segala sesuatu. Bahkan penulis katekismus ini katakan ketika katekismus ini disusun, pada saat itu orang-orang Kristen itu berada di dalam situasi yang sangat sulit, di mana hubungan mereka dengan pemerintah itu begitu buruk. Pemerintah itu sangat-sangat menentang kekristenan pada masa itu, sehingga mereka menulis ini untuk menguatkan orang-orang percaya bahwa ayo percaya bahwa segala sesuatu, bahkan yang ada di pemerintahan, itu pun ada di dalam kendalinya Tuhan. Bahkan di dalam katekismus itu katakan bahwa keputusan-keputusan yang pada akhirnya diambil oleh pemerintah yang mungkin membuat kita takut, itu pun ada di bawah kuasanya Tuhan, ada di bawah kontrolnya Tuhan. Sehingga kita tidak boleh sampai kehilangan iman kita kepada Tuhan. Ini suatu hal yang mengingatkan kepada kita, orang-orang Kristen, khususnya kita yang ada di bangsa Indonesia, yang sebentar lagi mungkin pengalihan pemerintahan, mungkin ada ketakutan-ketakutan, aduh ini kita orang-orang Kristen ini akan seperti apa, masa depan gereja akan seperti apa, mungkin kita mengalami ketakutan-ketakutan akan hal ini. Tetapi ini mengingatkan kepada kita bahwa semua itu ada di dalam kontrol Tuhan. Tuhan punya mata yang melihat para pemerintah, Tuhan punya mata yang melihat segala sesuatu, melihat orang-orang yang mengatur bangsa ini. Sehingga tidak ada tindakan-tindakan yang bisa membuat kekristenan itu mati, yang bisa membuat orang-orang Kristen itu punah dari bangsa Indonesia. Ini menjadi suatu kekuatan bagi kita, menjadi suatu semangat bagi kita untuk terus menjalani kehidupan kita menjadi berkat di bangsa ini. Kemudian yang terakhir, ini seharusnya mengingatkan kita untuk terus hidup di dalam ucapan syukur. Setelah beberapa poin-poin tadi ya, kita bersabar di dalam penderitaan, kita menyadari bahwa kita tidak dipisahkan oleh kasih Tuhan, kita menyadari bahwa segala sesuatu terjadi di dalam kontrol Tuhan, karena Tuhan memperhatikan. Maka yang terakhir yang harus kita lakukan, itu adalah kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena kehidupan kita itu diperhatikan dengan sangat-sangat luar biasa oleh Tuhan. Hal-hal detail pun Tuhan perhatikan, karena itu yang bisa kita lakukan sebagai ucapan syukur kita, itu adalah setia mengikuti Tuhan, setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Ini 4 poin yang mengingatkan kita bahwa
Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita saat ini. Setiap hari berjalan bersama-sama dengan kita, memperhatikan kehidupan kita. Bukan hanya hari ini, tetapi ke depannya pun Tuhan itu akan memperhatikan. Karena itu yang harus kita lakukan adalah percaya bahwa segala sesuatu yang akan terjadi ke depannya pun itu ada dalam kontrol Tuhan. Sehingga kita tetap beriman kepada Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, kami memiliki Allah yang sangat-sangat memperhatikan kehidupan kami. Bahkan ketika awal dunia ini diciptakan, Tuhan telah memutuskan untuk mengasihi dan memperhatikan kehidupan kami bahkan sampai hari ini. Karena itu ya Bapa, kiranya Tuhan menolong kami supaya kehidupan kami pun semakin berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami pun semakin hidup di dalam iman dan keyakinan bahwa pergumulan hidup kami tidak akan pernah membuat kami terpisah dari Tuhan. Karena Tuhan ada, Tuhan melihat kehidupan kami dan Tuhan memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Vivi. Terima kasih kepada Evangelis Hana Ibu yang telah memberikan berkat firman Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Kini saatnya bagi kita untuk memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Sebelum memberikan persembahan, mari kita camkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Imamat 26 ayat 3 sampai dengan 4. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku, serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil memujikan betapa aku bersyukur. Syukur, ku bersyukur.
persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kepada Penatua Vina saya persilahkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan, kasih setia, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh sangat baik kepada kami. Kami juga bersyukur pada hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Kiranya Engkau berkenan akan pujian dan penyembahan kami. Kami juga bersyukur untuk kesempatan kami boleh datang membawa persembahan kami. Mohon kiranya Tuhan berkenan menerima, menguduskan persembahan ini untuk layak dipakai di dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang mengelola, karuniakan hikmat untuk mengelolanya dengan bijaksana. Bapa di surga, inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan kuduskan juga hidup kami untuk menjadi berkat yang memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Saatnya bagi kita untuk mengakhiri ibadah kita. Kita akan memujikan doksologi yang diikuti dengan doa dan berkat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Suhartoyo, dan kita tutup dengan Amin Song. Hatimu kepada Tuhan dan percayalah Tuhan tidak diam. Tuhan sedang memelihara hidupmu dan terus memelihara hidupmu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang abadi yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan, pemeliharaan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur kepadamu, puji, ku puji agung nama-Mu, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu.
puji